Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali untuk pembahasan ilmu nahwunya dan sampailah kepada pembahasan terakhir dari pembahasan i'rab, yaitu i'rab jazm. Tentang i'rab jazm telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa i'rab jazm ini ia masuk ke dalam fi'il mudhari saja. Oleh karena itu, fokus pembahasan kita untuk i'rab jazm hanya pada fi'il mudhari yang mu'rab. Untuk i'rab jazm disingkat kata suha, yaitu harokat sukun, dan telah kita bahas bahwa harokat sukun itu menjadi i'rab jazm pada fi'il mudhari yang bukan amsilah khamsah dan mesti diawali oleh amil jawazim. Yang kedua dan yang terakhir yaitu hadfu, dibuang. Untuk hadfu ini sebagai pengganti dari harokat sukun berada pada dua tempat. Yang pertama yaitu pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir, yaitu fi'il mudhari yang akhirnya berhuruf illat. Maka tatkala masuk kepadanya amil jawazim, maka huruf illatnya dibuang. Contoh, yusalli atau huwa yusalli, dia seorang laki-laki sedang sholat. Kemudian dimasuki oleh amil jawazim lam, maka huruf illat yang ada di yusalli dibuang sehingga kita membaca lam yusalli. Seperti ini contohnya. Huwa yusalli. Kemudian masuk kepadanya amil jawazim, yaitu lam. Maka dibuanglah huruf illatnya. Yang asalnya kita baca huwa yusalli, sekarang kita baca lam yusalli. Nah, di sini atau kita artikan dulu, huwa yusalli, dia seorang laki-laki sedang sholat, maka tatkala dimasuki oleh lam, maka artinya menjadi dia tidak sholat. Contoh dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa fi'il mudhari bisa bi'irab jazm dengan dibuang huruf illatnya. Di antaranya dalam surat Al-Fil ayat yang pertama, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alam tara
kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, di sini alam tara yang asalnya tara ya seperti ini ya. Ini tak. Nah, kita baca asalnya anta taro, kemudian dimasuki oleh amil jawazim alam, maka kita buang huruf ilat di sini sehingga menjadi bacaan alam taro yang artinya jelas berbeda. Anta taro, engkau lihat, sedangkan alam taro, bukankah engkau lihat atau tidakkah engkau lihat. Nah, taro di sini setelah dia dimasuki oleh amil jawazim alam, maka i'rabnya menjadi jazm. Tanda jazmnya adalah dibuangnya huruf ilat. Ya, karena dia fi'ilnya yang mu'tal akhir. Kemudian tempat yang kedua, bahwa fi'il mudhari akan beri'rab jazm dengan tanda jazmnya dibuang, yang mana dibuang di sini adalah dibuang huruf nun. Dibuang huruf nun berada pada amsilah khamsah. Untuk amsilah khamsah telah kita bahas berulang-ulang di dalam pembahasan sebelumnya, yaitu dia berada pada dhamir di antaranya yang pertama huma, contoh huma yaf'alani. Maka tatkala dimasuki oleh amil jawazim lam, maka kita baca menjadi lam yaf'ala, yang arti sebelumnya dia berdua laki-laki sedang mengerjakan. Setelah dimasuki oleh lam menjadi dia berdua laki-laki tidak mengerjakan. Dan i'rabnya pun berubah. Yang sebelumnya huma yaf'alani, i'rabnya adalah rafa. Tanda rafanya adalah huruf nun karena ia amsilah khamsah. Dan setelah dimasuki oleh amil jawazim lam, maka i'rabnya menjadi jazm, dan tanda jazmnya adalah dibuangnya huruf nun. Kemudian dhamir yang kedua untuk amsilah khamsah yaitu hum. Contoh hum yaf'aluna, dimasuki oleh amil jawazim menjadi lam yaf'alu. Antuma taf'alani menjadi lam taf'ala. Antum taf'aluna menjadi lam taf'alu. Dan yang terakhir anti taf'alina menjadi anti lam taf'ali. Nah, kesemuanya ini lam yaf'ala, lam yaf'alu, lam taf'ala, lam taf'alu, lam taf'ali, i'rabnya adalah jazm. Tanda jazmnya adalah dibuang huruf nun karena ia termasuk dalam amsilah khamsah. Nah, contoh dalam Al-Quran diantaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 6. Allah berfirman, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu
Nah, kalimat in lam yu'minu ini asalnya adalah sebelum dimasuki oleh in lam, yu'minuna. Seperti ini. Maka setelah dimasuki oleh lam, maka bacaannya menjadi yu'minu, lam yu'minu, yang artinya tidak beriman atau mereka tidak beriman. I'rab in lam yu'minu adalah jazm. Tanda jazmnya dibuang huruf nun. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam amsilah khamsah. Barakallahu li wa lakum.